Langsung wawancara aja kan, nggak usah pembuka. Langsung aja langsung. Iya, oke. Wawancara dengan Mbak Putri. Ya, silakan. Silakan akan menanyakan mengenai apa saja saya jawab. Oke, baik Pak. Izin bertanya mengenai perjuangan Bapak terkait di masa lampau tersebut itu Bapak itu mengalami apa saja, kayak tantangan apa saja yang dihadapi? Mengenai perjuangannya atau juga mulai awal masa Jepang? Iya. Awal mulai masa Iya, Jepang. benar. Masa Jepang saya menjadi pemuda, saya nendang. Tempatnya Merkasana Jatilawang, begitu ya, begitu. Pada waktu itu saya pernah menjadi juara dalam bercerita mengenai bahasa Jepang nomor 1 di Jatilawang tahun 1942. Gitu. Kalau sudah menjadi pemuda, saya nendang di desa Markasana. Begitu ya. Lalu setelah saya pulang dari Nogako, sekolah Jepang, Nogako yang dulu di Klampok. Lalu sekolahnya pindah ke Bojong Purbalingga. Karena Klampok, gedung saya itu digunakan untuk menginternir Belanda. Nah, saya bertugas juga mengamalkan masuk Belanda, keluarganya yang masuk ke gedung Nogako di Klampok. Saya pindah ke pabrik gula di Bojong Purbalingga. Di sana kelas 1, 2, 3. Lalu saya di sana sampai dengan naik kelas 3. Naik kelas 3 pada waktu itu belum tahun 45, belum tahu. Itu pabrik gula digunakan untuk asrama saya sekolah. Namanya di situ Sekolah Pertanian Menengah. Ya. Di situ sampai saya naik kelas 3, yaitu sampai dan Juli 1947. Iya. Waktu itu sudah proklamasi ya. Yeah. Proklamasinya saya ikut di Purbalingga. 17 Agustus 1945. Tapi masih di Asaran Bojong. Yeah. Masih sisa Sekolah Pertanian Menengah. Saya naik kelas 3. Lalu pulang ke rumah. Baru beberapa hari dengar Belanda masuk ke Purbalingga, masuk ke Purwokerto, lewat Bobocari, bukan begitu. Itu tahun 1947. Saya sudah di rumah. Ya begitu ya. Buku-buku sudah dimasukkan ke rumah semuanya. Tapi saya sudah pasukan tentara pelajar, sudah jadi pasukan tentara pelajar. Tadinya namanya pasukan Korps Pelajar di Banjarnegara. Begitu ya, itu ceritanya. Lalu saya di rumah, lalu mendirikan persiapan revolusi pemuda istimewa. Saya memimpinnya di Markasana Jatilawang, pemuda istimewa. Waktu itu yang ada di sana Imam Sujono, yang komandan polisi militer, yang terakhir menjadi Dandim, Imam Sujono namanya. Hati-hati. Itu begitu ya. Lalu saya sudah siap begitu bulan demi bulan. Itu tahunnya 1947. Dibentuk pemuda istimewa di tiap-tiap desa. Di tiap-tiap desa dibentuk. Begitu. Latihan perangnya di Gentawangi, di Karanglewas. Waktu itu yang melatih perang ada Sersan Kiwan
dari Adisara itu. Lalu yang membantu baris per baris dan latihan perang diantaranya saya, karena saya dilatih ketika di Lampau oleh militer dari Banjarnegara. Begitu. Saya waktu itu sudah juga melawan peristiwa 3 daerah pasukannya akan menjadi DETI yang terbuat mulai dari Pojok 3, perbatasan Priangan, Pekalongan, Banyumas. Lah saya lalu dalam peristiwa daerah saya sudah masuk, kalau malam sudah masuk berperang. Kalau tokoh DETI turun ke selatan, nyebrang Serayu, mulai dari utara. Mereka dari Brebes, Tegal, Pemalang. Itu tahun-tahunnya jauh sebelum 45 kejadiannya, ya. Saya malam sudah jadi pasukan perang, pakai mobil Redana Purwareja Lampau, mobil dinas, dipakai untuk malam, untuk patroli dari utara, dari Wonosobo, turun Banjarnegara, turun Wangon, Purwanegara, Mandiraja, Gandulekor, Kelampau, Purwareja, susulkan Somagede, Banyumas, karena itu daerah tempurnya. Iya. Tapi dari pasukan DETI belum sampai ke sini, nggak jadi menyerang. Kami sudah siap. Kami dari pasukan yang dari semuanya dari Nogako, begitu. Tapi sudah termasuk saya TP, sudah masuk. Meskipun TP dinobatkan lewat tanda bukti prasasti di depan SMP Budodan. Itu udah prasasti tentara pelajar depan gedung SMP Budodan Elizabeth. Itu ada tulisannya. Itu kejadiannya. Lalu saya pada masa aksi perang gerilya yang kedua tahun 1949, 48 kan masa itu tidak masa ceasefire, 49 revolusi kedua, perang kemerdekaan yang kedua tahun 49. Nah itu saya dinobatkan oleh Letnan Sesamadi, Komandan ODM di Rawalo, menjadi Komandan Kompi Pemuda Istimewa Kecamatan Rawalo, Jatilawang. Itu begitu. Pasukannya dari Banjarparakan, Pesawawan, Sedamuli, Tipar, Sanggreman. Begitu. Siangnya saya membantu sekolah yang tidak ada gurunya, menjadi guru SD di Rawalo. Gitu, di Rawalo. Itu kejadiannya. Tahun 1949. Itu kejadiannya. Tapi kalian Komandan Kompi berangkat mengadakan pengerusakan jembatan antara jalan yang menuju ke Cilacap, membongkar jembatan di daerah yaitu Menganti, Losari, Locondong, Keleng, Kesugian, Malambari. Anak-anak buah yang mengerjakan diantaranya juga orang-orang petani dari Margasana, Banjarparakan, Bendawangi, Margasana, Adisara, Karanglewas, berangkat malam ke sana. Sampai cukup untuk tidak bisa dilalui oleh mobil Belanda. Itu diantaranya.
mengadakan kegiatan begitu. Tahun 49 itu kejadian. Itu perang kemerdekaan yang kedua di daerah Jatilawang. Itu begitu. Jadi kejadiannya ke situ. Lalu saya 49 peringatan 17 Agustus 49 diadakan di Desa Tipar di sebelah selatan daerah Sabah. Di sana kemarin ketika awal 49 sudah dibombardir oleh Belanda, oleh pasukan Belanda. Karena markas militer diantaranya juga TP Imam berada di Jati Sabah. Ya begitulah. Itu kejadian 17 Agustus 1949 peringatan di sana. Nah setelah itu lalu saya boleh kembali sekolah. Saya karena dulu sudah kelas 3 kembali masuk kelas 3 di SMP Perjuangan, di SMP Republik Indonesia yang sekarang menjadi SMP 2. SMP 2 Purwokerto, Pak. Sekarang menjadi namanya SMP 2. Dulu SMP Republik Indonesia, SMP Perjuangan. Itu dibuka 1 Maret 1950. Itu begitu ya. Iya. Sekolah itu bekas sekolah normal Sul Belanda. Lalu menjadi SMP 2. Saya murid pertama untuk menyelesaikan dapat ijazah SMP 2. Pulang, Tolong anak saya nanti tak antar aja yuk. Tak telepon nggak diangkat-angkat. nanti. Tak telepon nggak diangkat-angkat. Tak antar saya yuk. Ya, anak saya di Perompong. Itu Pristio Dwi Antono di perumahan Perompong. Iya. Udah bapak sama saya pulang. Oh begitu. Ya kalau begitu. Oh iya. Nah, lain terima kasih kalau begitu. Ya. Iya, Pak. Kalau ingin meneruskan sejarah saya macam-macam peperangan, datang ke rumah. Iya, boleh. Apa saja revolusi apa, sejarah apa saja, datang di rumah. Iya. Jadi perang apa saja yang saya alami, begitulah. Begitu. Itu begitu ya. Iya. Itu mengenai saja sana. Lalu masuk di lalu di SMP 2 sampai selesai. Iya. Selesai saya lalu mendaftarkan bersama pasukan imam, pasukan apa, menerima pakaian sisa dari gudang Belanda. Pakaian saya pakai ganti model ke pakaian. Iya. Cuma saya iri karena saya siap juga terdaftar menjadi veteran, jadi tentara pelajar, dan juga siap berangkat ke asrama Yogyakarta, akan terus melanjutkan di Yogyakarta. Saya selesainya di Yogyakarta. Di sana mulai diberi biaya. Saya dapat biaya alat pelajaran dan juga uang sekolah.